Tembakau PTPN 10 selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu petugas pendamping dan para petani tembakau dari seluruh wilayah Kabupaten seprovinsi Jawa Timur, serta para hadirin yang tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri dan sekaligus berpartisipasi pada acara bimbingan teknis kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan BIMTEK pengembangan usaha perkebunan ini bisa berjalan dengan hikmat, penuh manfaat, dan berjalan lancar dari awal hingga akhir, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanikal 'azim. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami bacakan laporan panitia, kami sampaikan bahwa Bapak Kepala Dinas dan Ibu Kabid pengolahan hasil dan pemasaran tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ini pembagian tugas yang kami selesaikan nanti. Jadi kami kena sabur, tak sabuk dulu. Laporan panitia bimbingan teknis pengembangan usaha perkebunan pada tanggal 14 sampai 16 November tahun 2022.
yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati Ibu Okta Prima Indahsari STPMP selaku narasumber dari Pusat Penelitian Tembakau PTPN, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan hadir pada pertemuan pengembangan usaha BIMTEK, pengembangan usaha perkebunan di Kota Jember. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir hari. Latar belakang acara ini, sektor pertanian di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian daerah dan nasional, supaya masyarakat atau pelaku kelompok tani, wirausahawan agar mengenal lebih mendalam komoditi perkebunan serta mencintai produk lokal, khususnya komoditi tembakau di serta pengembangan teknis pengembangan usaha perkebunan ini sebanyak 70 orang dari 19 kabupaten yang terdiri dari 8 orang petugas provinsi, 20 orang petugas kabupaten, 20 orang petugas kecamatan, dan 20 orang petani tembakau. 2022 dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kok kayaknya kurang semangat ini ya. Ini karena kekenyangan atau sudah mulai ngantuk ini? Sampai jangan jauh dari musafir ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, biasanya kalau saya ada pelatihan BIMTEK semacam ini tuh audiensnya itu 100% bapak-bapak. Nah ini ada ibu-ibunya, jadi semakin terasa cerah, semakin terlihat berwarna ya kalau ada ibu-ibunya. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kami minta Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita aja ya. Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? 14 bulan? 11 bulan November. Pada tanggal 10 November kita memperingati Sumpah Pahlawan. Di depan saya ini adalah para pahlawan tembakau yang akan siap melanjutkan pertembakauan di Jawa Timur, khususnya dan juga di Indonesia. Nah, kemudiannya November. Tembakau. Petani tembakau. Oke, bos untuk kita semua. Yang pertama adalah adanya peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Dan ternyata peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini sudah dicanangkan sejak tahun 1967. Artinya kalau sekarang tahun 2022, maka sudah 35 tahun atau sudah 3,5 dasawarsa kampanye negatif mengenai tembakau disuarakan di seluruh dunia. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu malah belum lahir ya, sementara kampanye negatif sudah jalan dengan tembakau. Kemudian yang kedua adalah adanya FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control, atau bahasa singkatnya adalah evaluasi mengenai pengendalian dan peredaran tembakau di seluruh dunia. Kedua produk ini, baik peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia maupun adanya FCTC yang merilis atau mengeluarkan itu adalah WHO di bawah PBB, jadi Badan Kesehatan Dunia yang ada di bawah PBB. Apakah kampanye negatif hanya cukup 2 itu saja? Ternyata tidak, masih ada lagi banyak sekali. Ini saya hanya mencantumkan 4 saja. Untuk di Indonesia sendiri adanya kenaikan cukai. Bapak Ibu pernah nggak mendengar dari tahun ke tahun cukai itu turun, tarifnya turun? Pernah nggak mendengar seperti itu? Tidak ada, tetap saja itu tidak ada, pasti ada kenaikan. Memang untuk cukai ini seperti pisau bermata dua.
karena di satu sisi memang akan berpengaruh langsung terhadap kelancaran supply chain khususnya untuk peningkatan daya beli masyarakat, tapi di sisi lain juga dana dari cukai membantu kita untuk melancarkan proses pelan-pelan. Ini kayaknya masih jet lag gitu kan. Tapi kayaknya lebih cantik dari itu deh Pak. Itu urusan ngefans banget ya sama Najwa Shihab. Ini adalah Perdana Menteri dari Selandia Baru. Nah jadi di Selandia Baru pada tahun ini 2022 di awal tahun itu sudah mulai diwacanakan untuk membatasi pengguna rokok. Jadi bagi anak-anak atau remaja yang berusia 18 tahun ke bawah, apabila kedapatan merokok, maka hukumannya itu bukan disanksi atau ditegur, tapi nanti pada tahun 2025 atau 3 tahun lagi itu dianggap masuk ranah pidana. Artinya apa? Apabila melakukan pelanggaran itu, maka mereka akan Apel tertinggi dari mana Pak? Yang paling rendah untuk Big Five? Sunda. Jember masuk di urutan nomor 3. Oke lanjut. Sekarang dari sisi produksi. Kalau dari sisi produksi yang terjadi di setiap kabupaten, varietas tembakau yang ditanam berbeda-beda. Otomatis dengan varietas tanaman tembakau yang ditanam berbeda, populasi per hektarnya pun juga berbeda. Tembakau ini adalah tembakau yang komoditi yang mempunyai nilai ekonomis paling tinggi. Per kilo. Tembakau tambeng yang ada yang dari Situbondo. Situbondo Pak? Iya. Tambeng berapa Pak harga kepada anak keturunan kita? Karena secara historis tembakau ini sudah menjadi turunan dari orang-orang tua kita dulu. Dan tembakau lokal ya yang sudah dilepas ini di tahun 2023 kita bersama-sama bidang tanah eksklusif di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mengadakan semacam demplot kemitraan yang nantinya demplot ini khusus bagi tembakau-tembakau yang unggul lokal. Misalnya kalau di Jember ini ada tembakau kasturi dan tembakau naus yang tadi dengan ke Bincigar ya, yang untuk cerutunya itu memang produksinya dari Jember sendiri, yang dari PTPN 10. Nah, kemudian kita bergeser ke Bondowoso, itu ada tembakau beringin, dan Situbondo ke barat sedikit itu ada kasturi, ada kasturi marakot, macam-macam, banyak sekali. Terus sampai dengan nanti kita di Lamongan, Jombang, Ngawi, Ponorogo. Jadi ada 17 kabupaten yang tahun 2023 itu kita akan, karena ini program ini baru, jadi belum pernah dilaksanakan oleh Dinas Tembakau Unggul Lokal ya, yang sudah dilepas. Ini di tahun 2023 kita bersama-sama bidang tanah eksklusif di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mengadakan semacam demplot kemitraan yang nantinya demplot ini khusus bagi tembakau-tembakau yang unggul lokal. Misalnya kalau di Jember ini ada tembakau kasturi dan tembakau naus yang tadi dengan ke Bincigar ya, yang untuk cerutunya itu memang produksinya dari Jember sendiri, yang dari PTPN 10. Nah, kemudian kita bergeser ke Bondowoso, itu ada tembakau beringin, dan Situbondo ke barat sedikit itu ada kasturi, ada kasturi marakot, macam-macam, banyak sekali. Terus sampai dengan nanti kita di Lamongan, Jombang, Ngawi, Ponorogo. Jadi ada 17 kabupaten yang tahun 2023 itu kita akan, karena ini program ini baru, jadi belum pernah dilaksanakan oleh dinas. Ataupun yang ada di luar negeri itu kemungkinannya cukup besar. Semisal untuk mungkin ini bisa dijadikan percontohan
untuk abdi-abdi lain, semisal di Pasuruan lah, kayak gitu. Di Pasuruan tersebut kan dananya sekitar berapa bisa? 200 miliar ya. Besok pagi kita semua bisa free, akhirnya kita tukeran yang di Malang saya dan Pak Adi, karena Pak Adi sekarang sudah bergabung dengan kita. Ada yang bersama dengan Pak Adi? Sudah. Tetapi saran dari kementerian itu diarahkan untuk sementara, karena untuk yang asuransi seperti Jasindo di padi, jagung kedelai dan ternak itu belum bisa dilaksanakan karena terkait dengan petunjuk teknisnya belum ada. Lamongan itu sudah menganggarkan 2 tahun untuk asuransi tapi belum bisa dieksekusi sampai sekarang. Nah, itu yang lebih mendekati supaya dipakai untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi melindungi petaninya. Ini sudah diuji coba atau dipakai di NTB, di Lombok. Nah, Jawa Timur itu melalui bidang perlindungan mau stuba ke sana. Ya, kita berdoa nanti paling tidak dari sisi manusianya yang dilindungi, bukan komoditinya. Kira-kira sampai milih dilindungi bakone apa dilindungi wonge? Siapa tadi? Mas Arif ya. Terkait dengan apa yang disampaikan, misalnya di BHJAD itu tidak hanya untuk yang itu saja, tetapi bisa dipakai untuk, kalau saya boleh mengatakan, tunda jual ya Mas ya. Iya betul, itu namanya tunda jual, karena kita beli nanti dijual setelah harga bagus, ya kan? Untunglah seperti itu namanya tunda jual. Nah, kita di sekarang ini di dinas provinsi itu sudah sebetulnya ada namanya bergulir, ya, itu dari dana APBD itu setara dengan KUR. Di komoditi perkebunan yang sudah bisa menyerap itu kopi dan kakao. Kita saat ini sudah jalan, proposalnya kita buat. Insya Allah tahun ini aja ya, yang banyak gitu ya. Ya, tetapi komposisinya diubah, mungkin yang areanya yang lebih diperbanyak. Nah, di Permen Q itu sebetulnya sudah secara spesifik bahwa areal itu terhitung antara 20 sampai 25%. Jadi misalnya kalau Lamongan misalnya kurang lebih sekitar 6 kemarin, pada permenan itu kan dari awal. Iya. Wacana pada waktu draft permentan ini dibuat, ini kita sebenarnya secara pendekatan personal kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan DPR RI, kita sudah memberikan masukan. Bu Iyao jangan dicabut. Kita sama-sama warga negara Indonesia berhak menikmati yang namanya subsidi. Kenapa yang dari 70 komoditi hanya sekarang menjadi 9 komoditi sama? Ya kan? Memberikan rekomendasi dari awal. Kita permenan disahkan bulan Juli, kita Agustus sudah juga. Sebelum itu juga sama, apa yang dilakukan kita lakukan secara normatif sebagai warga negara dan juga lembaga asosiasi. Itu sama, kita kan DPR sama, kita permintaannya juga sama. Karena DPR ini juga yang mengesahkan kan terkait dengan permentan itu. Makanya kita ke sana, kita sampaikan tidak hanya asosiasi tembakau saja, ada KTNA, ada KTI, semuanya perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia menolak